Halo, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita siap bongkar satu kutipan menarik dari Kuasa Rahman Rahim, perisai diri dari neraka. Pernah kepikiran nggak gimana sifat pengasih Rohman sama penyayang Rohim itu dalam diri Anda bisa jadi semacam perisai super kuat? Betul. Sumber ini punya gagasan yang unik banget. Fokusnya itu bukan sekedar ya punya sifat baik aja, tapi bagaimana Rohman dan Rohim ini yang disebutnya sebagai cerminan sifat utama Allah, itu bisa meresat kuat banget ke dalam ruhani atau jiwa Anda. Gitu kira-kira. Oke, jadi ini bukan cuma soal perasaan kasih sayang biasa ya. Teks ini bilang kalau sifat Rohman Rahim yang kuat banget di rohani kita itu asalnya dari sifat utama Allah sendiri. Terus gimana konsep perisainya bekerja menurut sumber ini? Kok bisa jadi perisai? Nah, di sini nih, menariknya, sumber ini melihatnya kayak semacam hierarki kekuatan spiritual, gitu. Sifat ilahi yang meresap kuat dalam diri Anda ini, menurut teksnya ya, itu punya otoritas lebih tinggi dibanding ciptaan lain, termasuk neraka. Jadi bukan kayak perisai fisik loh ya, tapi lebih ke ya kehadiran sifat ilahi itu sendiri yang ngasih perlindungan. Wow, kehadiran ilahi dalam diri sebagai proteksi, itu ide yang cukup dalam ya. Teksnya bahkan sampai bilang neraka nggak berani membakar orang yang punya sifat ini begitu kuat. Beneran? Persis. Logika yang disajikan sumber ini gitu. Neraka itu kan hanya makhluk ciptaan. Sementara sifat Rohman Rohim yang udah menyatu kuat di ruhani Anda itu dipandang sebagai pantulan langsung ya dari sifat utama Sang Pencipta. Makanya, menurut teks ini, neraka jadi segan atau nggak berani nyentuh. Nggak cuma neraka kan? Kalau nggak salah disebutin juga soal jin dan setan. Ada ya? Betul. Konsep perlindungannya diperluas lagi. Jadi nggak cuma neraka. Sumber ini bilang kalau jin dan setan pun bakal takut. Terus lari dari orang yang ruhaninya udah kuat banget terisi sifat Rohman Rohim ini. Seolah-olah, gimana ya, kekuatan kasih sayang ilahi ini punya semacam daya tolak gitulah terhadap entitas-entitas itu. Oke. Jadi kuncinya bukan cuma sekedar punya sifatnya aja ya, tapi benar-benar menginternalisasi sampai jadi bagian diri kita. Gitu ya? Ada kutupan penting soal ini kan yang tadi itu? Tepat sekali. Penekanannya kuat banget di sana. Sumber ini bilang kalian harus memiliki sifat utama Allah itu, gitu kan? Dan bagian pentingnya, resapkan Rohman Rohimnya Allah itu dalam rohanimu, sampai mendarah daging, kuat, dan kokoh. Ini bukan sekedar tahu atau setuju loh, tapi sebuah proses penghayatan yang, ya, mendalam banget. Mendarah daging. Itu kedengarannya intens ya. Apa kira-kira maksud praktisnya meresapkan sampai mendarah daging ini? Kalau dari pemahaman teks itu? Kalau dari konteksnya ya, ini kayaknya mengarah pada internalisasi yang total. Jadi sifat Rohman dan Rohim itu bukan lagi sesuatu yang dipikirkan atau dilakukan sesekali aja. Tapi udah jadi inti karakter. Jadi refleks spiritual. Cara memandang dunia, terus merespon segala sesuatu secara otomatis. Gitu. Udah nyatu banget seutuhnya dengan kesadaran dan jiwa Anda. Ini soal transformasi batin yang mendalam sih intinya. Oke. Jadi kalau dirangkumin ya, sumber ini ngasih gagasan bahwa dengan menghayati dan menguatkan sifat Rohman dan Rohim sampai level mendarah daging, sifat itu sendiri jadi perisai spiritual yang kuat banget, bahkan terhadap neraka, jin, dan setan. Kenapa? Karena merupakan pantulan sifat utama Allah. Iya, ringkasnya begitu. Ini menyajikan perspektif yang fokus pada kekuatan internalisasi sifat ilahi sebagai bentuk perlindungan utama, gitu. Menarik banget ya pembahasannya, bikin mikir juga. Nah, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Teks ini kan fokusnya ke Rohman dan Rohim sebagai perisai pasif ya, sebagai pelindung. Tapi kalau sifat ini udah benar-benar mendarah daging nih, kira-kira gimana wujud aktifnya? Maksudnya, ekspresinya dalam tindakan nyata Anda sehari-hari, dalam interaksi sama sesama, sama dunia, apa dampaknya di luar sekadar fungsi melindungi diri? Wah, iya juga ya. Pertanyaan bagus itu untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.